Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu online. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus setia. Dia baik. Mari kita belajar setia seperti Tuhan Yesus setia pada kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu bagi kami. Engkau sungguh baik, sangat baik. Penyertaanmu sempurna dalam hidup kami. Melewati badai, cobaan, rintangan, tantangan dalam hidup kami. Kami tetap percaya Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, memberi rancangan yang terbaik buat semua kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengah, hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Saat kami datang kepadamu dengan segenap hati kami merasakan, kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Segala kuasa gelap setan iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama, kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mau terfokus, terarah kepadamu, memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang Bapa dalam hadirat-Mu. Kebenaran-Mu yang menguduskan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari lepas hari firman-Mu lah yang menyucikan kami. Dalam hadirat-Mu kami dibawa dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan lagi, ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi katakan lagi, kuduslah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu, kami menyembahmu. Kami menyembah, kami menyembah.
Kuduskan pikiran kami, kuduskan perkataan kami, kuduskan kami seluruhnya Tuhan. Engkau yang kudus menguduskan kami, Engkau yang benar membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Allah kita, yang percaya Dia ditinggikan, Dia diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya
betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin, haleluya, haleluya. Kita mau senantiasa memuji Allah kita, bukan hanya waktu kita ibadah minggu, tetapi setiap hari-hari kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh haleluya, amin. Tuhan, Kaulah kekuatan dan mazmurku. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak jauh dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia, kasih setia-Mu, kasih setia, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di pengkhotbah katakan, Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Mari kita renungkan setiap lirik dari lagu ini. Sungguh-sungguh hati kita percaya Bapa mengasihi kita, dan setiap rancangan buat setiap kita adalah yang terbaik. Kita sungguh-sungguh percaya tidak ada kekecewaan, kemarahan di dalam hidup kita. Yang ada adalah suatu kata ucapan syukur di hadapannya. Apapun yang kita alami, kita tahu bahwa itulah yang terbaik. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyata
kehendak-Mu. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang kedua bulan Maret. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam setiap kehidupan kita, Dia yang menyertai. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami manggil Engkau Bapa sebab Engkau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu, yang dikasihi, telah diterima, diangkat menjadi anak-anak yang dikasihi. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap yang mendengarkannya maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan hati yang benar. Roh Kudus urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuai tema di bulan Maret, doa puasa, di mana doa puasa adalah bagian disiplin rohani orang percaya. Setiap orang percaya memiliki hubungan yang erat dekat dengan Tuhan, maupun juga diawali dengan kedisiplinan dari mungkin seminggu sekali berdoa puasa, atau mungkin ambil puasa 3 hari, bahkan puasa panjang 40 hari. Berbagai macam doa puasa yang ada, yang Tuhan cari adalah kesungguhan hati, memberikan hati, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, dan mau mengikuti
jalan-jalan Tuhan. Karena lewat doa puasa kita dibentuk, diubahkan. Lewat doa puasa kita sungguh-sungguh mata kita dicelikan dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena doa puasa bukan sebuah pertunjukan, bukan juga sebuah kebanggaan bahwa kita berhasil, tapi doa puasa adalah penyerahan diri untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita mengenal kehendak Bapa. Dalam Suara Penggebalaan hari ini, minggu yang kedua, tema doa puasa dengan judul Suara Penggebalaan, makna doa puasa sejati. Makna doa puasa sejati. Ini kita akan lihat dari Yesaya pasal 58, di mana Tuhan menyatakan ada kesalehan palsu, ada kesalehan yang sejati. Dalam doa puasa adalah bagian dari kesalehan yang sejati yang kita lakukan, bukan untuk sebuah pertunjukan atau memamerkan betapa hebatnya kita, tetapi sebuah penyerahan diri bahwa Tuhan Yesus, ambil jalanmu, biarlah Engkau yang berkuasa atas hidup kita, dan biarlah kehendak-Mu, rencanamu Tuhan yang ada di dalam hidup kita manusia. Untuk itu kita akan lihat dari Yesaya pasal 58, kita belajar firman Tuhan dengan kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kita lihat di ayat 1, di Yesaya 58 ini terbagi dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu kesalehan yang palsu. Orang-orang sepertinya mencari Tuhan, orang-orang sepertinya melakukan puasa, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Memuji menyembah Tuhan hanya dari lip service, tapi hati menjauh. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kesalehan yang palsu di bagian pertama. Bagian yang kedua, kesalehan yang sejati, yaitu doa puasa yang Tuhan kehendaki. Dan makna doa puasa sejati ini, hasilnya kita akan lihat di bagian yang terakhir. Sungguh indah, sungguh luar biasa ketika orang melakukan doa puasa dengan benar, maka mereka menikmati makna doa puasa sejati. Mereka alami terobosan, alami sukacita, kemenangan, maupun juga Tuhan yang buka jalan saat tiada jalan. Untuk itu saudara terkasih, bagi yang ikut dalam doa puasa, gerakan doa puasa 40 hari, kita ada di hari yang ke-7 dalam doa puasa. Mari kita sungguh-sungguh memberikan hidup hati kita, sehingga doa puasa kita selama 40 hari dapat berjalan dengan baik, sungguh-sungguh berkenan, kita mendapatkan hasil makna doa puasa sejati ini. Mari saudara terkasih, kita buka di Yesaya pasal 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Kita sadari kita hidup di zaman ini oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, menginsafkan kita, menyatakan pada kita kesalahan kita, sehingga kita perjalanan kita dapat diperbaiki. Kelakuan, ucapan, bahkan pikiran kita yang keliru, Roh Kudus menyatakannya lewat kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat yang diberikan lewat teguran firman Tuhan, maupun bimbingan hamba Tuhan, maupun juga di dalam perjalanan hidup, dalam masalah-masalah proses kehidupan yang ada. Kita sungguh-sungguh dicelikan untuk melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara terkasih, di ayat 2 menjelaskan dengan jelas bahwa ada orang-orang tertentu yang sepertinya melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka
tidak menyadari apa yang mereka jalankan, perbuat, ataupun pikirkan, ataupun kehidupannya. Ada topeng rohani, ada topeng kemunafikan yang harus dikoyakan. Tapi biarlah hari ini Tuhan tidak menuduh, tidak mendakwa kita, namun Dia menginsafkan kita untuk berbalik dari jalan kita yang keserong, supaya kita ada di dalam jalan yang benar. Begitu pula dalam doa puasa, yang dianggap dengan doa puasa dia dapat mendapatkan ini, mendapatkan itu, tetapi sesungguhnya apa yang dia lakukan doa puasa tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan karena doa puasanya tidak berkenan, tetapi karena kelakuannya, perbuatannya, ucapannya, maupun kehidupannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu harus kita perhatikan bagaimana kita berpuasa yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Sehingga makna doa puasa sejati kita alami, terobosan alami, Tuhan yang buka jalan di dalam setiap pribadi kita. Kita lihat di ayat 3, di mana ungkapan dari mereka yang berpuasa tapi merasa kenapa tidak Tuhan perhatikan, merendahkan diri tapi Tuhan tidak mengindahkannya juga. Jawabannya adalah sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Dan ini sangat menyedihkan, karena mungkin sebagian orang yang menganggap dengan dia berdoa puasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Benar, doa puasa adalah bagian rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau tidak melakukannya perintah-perintah Tuhan, tidak melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maka doa puasa kita tidak ada artinya. Karena selama kita berpuasa, masih kita dengan kekuatan kita melakukan keinginan kita, kehendak kita, mendesak-desak semua buruh kita, mengurus urusan-urusan kita, sambil berbantah, berkelahi, kita memukul dengan tinju, tidak semena-mena. Semua cara-cara seperti itu tidak berkenan. Ini dengan konteks kita di zaman modern ini, tentunya kita usahakan, kalau memang dalam doa puasa, kita usahakan semaksimal mungkin ambil waktu untuk berdiam di depan kaki Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia. Tentunya kita masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan, tidak masalah, karena dalam konteks kita tidak bisa mengambil cuti sekian lama untuk doa puasa. Namun kita bijak-bijak mengatur waktu kita supaya kita bisa mengambil porsi duduk diam seperti Maria, supaya kita menghabiskan waktu-waktu kita, jam makan kita, ataupun yang biasanya kita banyak di sosial media, kita mengambil waktu lebih porsi yang lebih banyak untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Untuk itu sangat penting sekali di dalam kita melakukan doa puasa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita alami makna doa puasa sejati ini. Kita lihat di ayat 5, lanjut di ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Tuhan menegur, menasihati kepada kita sekalian untuk sungguh-sungguh memperhatikan apakah doa puasa yang kita lakukan hanya berbentuk lahiriah, yang dari luar orang memuji-muji kita, dari luar orang mengatakan, wah ini orang saleh. Tapi bagaimana sesungguhnya hati kita? Apakah ada kemunafikan, ada kecurangan, ada hal yang tidak berkenan, yang tersembunyi, yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan? Biarlah kita beres di hadapan Tuhan. Semua kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, maupun juga agenda-agenda pribadi untuk melampiaskan hawa nafsu, biarlah sungguh-sungguh kita letakkan di bawah kaki Tuhan dan serahkan hidup kita, sehingga Tuhan jalannya yang menguasai jalan kita. Karena jalan Tuhan
jauh melampaui dari jalan manusia. Sangat bertolak belakang. Kita ikuti jalan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, maupun dalam pekerjaan, pelayanan, sehari-hari, semuanya motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita hasilkan dari tangan kita, ucapan yang kita ucapkan dari sehari-hari, biarlah semuanya dikaji ulang, sehingga doa puasa kita tidak menjadi sia-sia, karena ada kesalehan yang sejati. Tadi dari ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan kesalehan yang palsu, yang sepertinya rohani, ternyata tidak rohani, yang sepertinya mencari Tuhan, ternyata hatinya jauh dari Tuhan, sepertinya melakukan kehendak Tuhan, tapi sesungguhnya melakukan kehendak keinginan daging. Ayat 1 sampai 5 biar kita bisa lebih lagi menjadi cermin dalam hidup kita. Saat ini yang sedang kita lakukan doa puasa panjang, biarlah kita sungguh-sungguh mau alami kelepasan, alami pembebasan dari masa lalu kita, dari semua yang mengikat kita, pikiran-pikiran yang salah terhadap seseorang, maupun hati yang tidak rela mengampuni, ataupun dengan kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam pelayanan Tuhan. Kita mau bertobat, sungguh-sungguh tanggalkan semua yang tidak berkenan, sehingga doa puasa kita menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di bagian kedua, di Yesaya 58 ini, kita lihat di ayat 6, mulai dari ayat 6, di mana apa sesungguhnya kehendak Tuhan dari doa puasa sejati. Makna doa puasa sejati, kita lihat puasa yang Tuhan kehendaki. Ayat 6, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau, bisa garis bawahi, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Kita lihat ini hal-hal yang luar biasa. Doa puasa yang Tuhan kehendaki dalam puasa, yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Lewat doa-doa yang kita naikkan, benar-benar sungguh-sungguh semua belenggu kelaliman kejahatan dalam keluarga kita, pribadi kita, komunitas kita, bangsa kita, kota kita, supaya dilepaskan, supaya membuka belenggu-belenggu yang ada. Di dalam nama Yesus, tali-tali kuk yang mengikat, membuat orang terjebak dalam dosa dalam kenajisan, dosa kejahatan, dosa-dosa yang kecil di mata Tuhan, semua dosa, semuanya supaya dilepaskan. Semua kuk perhambaan dosa, semua kuk perhambaan dunia ini supaya dilepaskan, sehingga orang yang teraniaya dibebaskan mematang setiap kuk, rantai-rantai, sehingga orang tidak bisa menyembah Tuhan, orang-orang yang tidak dapat melakukan kehendak Tuhan, supaya dipatahkan kuk yang mengikat mereka. Inilah kehendak Tuhan bagi kita orang percaya saat kita berdoa puasa. Seruan doa kita maupun kehidupan kita, ucapan perbuatan kita, semuanya yaitu tertuju untuk melakukan kehendak Tuhan yang ada di ayat 6. Di ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di ayat 6 itu hal-hal yang kita secara lahiriah tidak melihat, namun dalam kuasa doa sungguh-sungguh terjadi kelepasan maupun kemerdekaan maupun juga kemenangan di ayat 6. Namun di ayat 7 sangat praktis sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti memecahkan roti, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini dapat kita lakukan, maupun juga secara praktisnya, maupun juga menolong mereka yang miskin, yang tak punya rumah, melihat orang telanjang, memberi dia pakaian, ya, apa yang mereka butuhkan yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Tidak sembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saya minta saudara mendorong melihat di ayat 6 dan 7, di perpaduan rohani maupun jasmani. Hal yang rohani yang bisa kita lakukan dalam doa peperangan, dalam doa puasa. Tuhan yang memberikan kemenangan. Baik ayat 7, yaitu hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang kelihatannya sepertinya sederhana, tapi itu adalah bagian dari
doa puasa kita yang Tuhan kehendaki. Membagikan roti maupun menolong mereka yang membutuhkan, kita dapat lakukan. Dalam doa puasa ini, mari ambil sejenak, perhatikan mungkin dari WA nomor-nomor kontak yang Tuhan taruhkan. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan gerakan kita untuk mengirimkan berkat ataupun mengirimkan sesuatu yang berguna bagi mereka, menolong anak mereka, menolong maupun keluarga mereka yang sedang membutuhkan. Mari ambil langkah untuk mengulurkan tangan, untuk memberkati, untuk menolong sesama kita hal-hal yang jasmani, yang dibutuhkan. Kalau tadi di ayat 6 adalah hal-hal yang rohani, hal yang ayat 7 adalah hal-hal yang jasmani yang dapat kita lakukan. Kedua-duanya sangat amat penting. Jadi di ayat 6 dan 7 inilah kesalehan yang sejati, doa puasa yang sejati yang Tuhan kehendaki. Kita lihat hasil makna doa puasa sejati yang sungguh-sungguh kita mengerti dan kita pahami dan kita mau lakukan, maka kita akan lihat hasilnya. Makna doa puasa sejati, kita akan lihat hasilnya. Kita baca, kita lihat di ayat 8 sampai selesai. Betapa indahnya orang yang mengalami makna doa puasa sejati, apa yang akan Tuhan nyatakan. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Sungguh indah di mana Tuhan jadikan kehidupan kita menjadi terang bagi sesama kita, seperti fajar. Bahkan luka kita sendiri mempunyai pergumulan, punya masalah, maupun luka-luka kita yang menjadi pulih. Tuhan yang memulihkan kondisi keberadaan kita karena kesalehan yang sejati. Doa puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Tuhan barisan belakang kita. Hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Dan bukankah itu yang kita rindukan? Hidup dalam kemuliaannya, hidup bagi kemuliaannya, hidup oleh kemuliaannya. Kita ada sebagaimana kita ada. Orang yang puas dalam hidupnya karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan. Baik doa puasa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia, karena ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terobosan yang saudara rindukan, baik untuk keluarga, untuk hal ekonomi, hal kesehatan, maupun juga untuk kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia yang kita doakan. Kita percaya Tuhan yang membuka jalan. Hanya lewat doa puasa yang sepertinya sederhana, tapi orang-orang merendahkan hati melakukan yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menuai hasil buahnya. Kita lihat di ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, dan engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Sungguh indah sekali orang yang sudah alami kelepasan, tidak ada topeng, tidak ada kemunafikan, maka yang ada adalah muka dengan muka. Kita berseru, Tuhan mendengarkan, dan kita berteriak minta tolong, Tuhan nyatakan dirinya. Kita tidak memasang kuk kepada manusia, kepada sesama kita, tidak menunjuk-nunjuk, menuduh, memfitnah, mencela, namun kita membangun, merangkul, dan bersama-sama bersehati untuk melakukan kehendak Tuhan. Maupun di keluarga kita, membangun keluarga kita, membangun komunitas, tempat kita bekerja, sekolah, studi, bahkan juga kita di dalam komunitas pelayanan di gereja, maupun persekutuan doa, Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita lihat sungguh indah, kita berbagi ya kepada orang yang lapar, yang kita inginkan, tapi kita bagi kepada mereka, memuaskan hati orang yang tertindas. Maka kita tahu ini adalah hati Bapa. Hati Bapa memulihkan, hati Bapa untuk membalut yang terluka,
maka terang kita sendiri yang Tuhan nyatakan, yaitu terang ilahi, terang kemuliaan Tuhan, terbit dalam gelap. Maka segala sesuatu yang sepertinya gelap pun Tuhan katakan akan seperti rembang tengah hari. Bayangkan, rembang tengah hari itu sangat terik, sangat terang. Namun Tuhan akan nyatakan dalam kegelapan pun Tuhan akan nyatakan kegelapan seperti terang rembang tengah hari. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam melakukan doa puasa hari yang ke-7, bagi yang ikut dalam doa puasa 40 hari, gerakan doa puasa, bagi mereka yang mungkin belum karena kesehatan, karena kondisi kesehatan dan sebagainya, belum mengambil bagian dalam doa puasa, tidak perlu kecil hati, tetap berdoa, tetap melakukan kehendak Tuhan, dan saya yakin dan percaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita pribadi lepas pribadi. Maupun kita bisa mengambil doa puasa yang seminggu sekali, 2 kali seminggu, ataupun 3 hari, ataupun yang saat ini kita lakukan 40 hari, kita bersyukur karena Tuhan yang menyertai. Yang Tuhan cari adalah sebuah hati yang sungguh-sungguh tidak ada kemunafikan dan tidak ada kesombongan. Kita lanjut di ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita aplikasikan ini. Engkau kita ubah menjadi aku. Kita aplikasikan ke dalam diri kita. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sungguh indah orang yang mengerti makna doa puasa sejati dan lakukan, maka tuntunan Tuhan itu senantiasa. Tuntunan Tuhan itu jelas. Keputusan untuk usaha, keputusan untuk lanjut studi, keputusan untuk pindah, keputusan untuk melakukan ini, melakukan itu, maupun dalam pelayanan, maupun juga hal-hal yang lainnya, keputusan di dalam kesehatan yang harus kita ambil keputusan, apakah operasi atau tidak operasi, ataupun kita lakukan keputusan dalam pekerjaan kita. Percayalah, Tuhan yang menuntun saudara sekalian. Dia memuaskan hati kita semua yang kering, membaharui kekuatan kita. Kita akan seperti taman. Kita bayangkan taman yang diairi dengan baik, akan hijau, segar, dan sangat memuaskan. Sebaliknya, taman yang kekurangan air, yang kering, maka terlihat juga sangat tidak berdaya. Namun taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, segar, menyehatkan, sangat berguna bagi manusia. Untuk itu hidup orang percaya, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah, menjadi berkat. Dalam doa puasa yang kita lakukan, hidup kita dipulihkan, disembuhkan, orang lain juga diberkati. Karena kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kita rindu kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu, yang datang menjelma sebagai manusia. Bahkan dia hidup di antara manusia, melakukan pekerjaan Bapa, dan dia melakukan semua apa yang Bapa kehendaki, dan sampai dia mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, umat manusia. Dan hari yang ketiga dia bangkit. Kuasa kebangkitan itu memulihkan kita. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan menyambut Paskah di bulan April tanggal 17. Mari sungguh-sungguh ambil waktu, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kita dipulihkan, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita lihat di ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, dan yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Untuk itu kita dipulihkan, kita menjadi berkat. Bahkan Tuhan memberikan assignment, memberikan tugas mulia pada hari-hari akhir zaman ini,
kita sadari bahwa Tuhan akan memakai saudara dan saya membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang sudah tidak ada harapan lagi, mimpi-mimpi yang sudah mati, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Namun Tuhan akan pakai hidup kita menjadi berkat untuk membangun kembali segala sesuatu yang sudah runtuh. Maka Tuhan juga akan pakai kita, bahkan memperbaiki dasar yang sudah salah di dalam sebuah keluarga, dalam hidup kita pribadi. Kita ingat, kita bukan korban, tapi kita adalah lebih dari pemenang. Maka sesuatu dasar yang sudah rapuh supaya dibangun kembali, memperbaiki, supaya sungguh-sungguh kita disebut memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sesuatu yang sudah ditinggalkan, sudah tidak ada harapan, sudah kosong, sudah tidak ada berguna, namun ada waktunya, yaitu tahun pembebasan, yaitu kelepasan yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengerti makna doa puasa sejati, alami terobosan, dan juga membangun kota, membangun keluarganya, membangun bangsanya. Kita lihat sebagai ayat penutup di ayat 13 dan 14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Hari Sabat, di mana kita sebut hari Minggu ataupun hari Sabtu, di mana kita mengambil waktu untuk beribadah, sekalipun ada yang masih ibadah online seperti saat ini, ataupun yang sudah yang onsite. Kalau orang yang ada sedang ibadah onsite, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, sekalipun dalam kondisi situasi mereka saat ini, yaitu ibadah online. Berikan sepenuh hati untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah mendengarkan suara Tuhan, dan bahkan memberi persembahan, walaupun kita tidak membawa alasan untuk tidak membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kita dapat melakukan dengan berbagai cara untuk membawa persembahan ke rumah perbendaharaan, kembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Kita yakin percaya apa yang kita lakukan semuanya berkenan, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan di Yesaya 58 ini. Saya menghimbau saudara terkasih merenungkan sungguh-sungguh dalam 3 bagian di Yesaya 58, kesalahan yang palsu, kesalahan yang sejati, maupun juga hasil dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti makna dari doa puasa sejati ini. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga segala topeng kemunafikan yang memakai maupun kedok hal-hal yang sepertinya rohani, namun sesungguhnya kami jauh dari Tuhan. Lepaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua topeng kemunafikan dilepaskan dalam nama Yesus, supaya setiap umat-Mu Tuhan mengalami terobosan, mengalami sukacita damai sejahtera dalam doa puasa yang dilakukan, maupun selama 40 hari, hari yang ke-7 kami akan percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Berikan kelegaan, kelepasan bagi mereka yang membutuhkan, maupun dalam kesehatan, keuangan, maupun keluarga, pemulihan. Kami akan percaya ada pemulihan, baik untuk kota, untuk desa, untuk pulau, untuk bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, pakai hidup kami untuk membawakan maupun jadi rumah doa bagi segala bangsa, untuk doakan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, berkati tanah air kami, pemerintah kami, maupun menjalankan roda pemerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, gereja-gereja Tuhan bersatu, siapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Nah, saat ini kita akan masuk dalam
doa berkat. Mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, persekutuan Allah Roh Kudus, menghibur, menguatkan, menuntun kita kepada seluruh kebenaran dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.